Jadi teman-teman terima kasih banyak nih atas undangannya, karena GSI banyak membantu Kementerian Kesehatan untuk melakukan baik PCR test maupun juga genome sequencing-nya. Dan saya bisa sampaikan bahwa dengan adanya pandemi ini, yang tadinya PCR test tidak banyak kita lakukan, sekarang jadi 1.200 lab sudah punya PCR test facility. Saya juga ingat waktu saya masuk tanggal 23 Desember 2020, kita bertanya-tanya, udah ada varian baru belum di Indonesia waktu itu ya, karena Alpha sudah mulai teridentifikasi di beberapa negara. Jawabannya saya terima adalah belum ada. Kenapa belum ada? Ya mungkin Tuhan sayang sama rakyat Indonesia. Aku bilang jawabannya tidak terlalu saintifik juga. Saya lihat di Singapura udah ada belum? Udah. Malaysia sudah ada. Brunei sudah ada. Filipina udah. Australia udah. Loh kenapa kita nggak ada? Oh, gimana caranya kita tahu ada varian baru atau tidak? Oh, harus tes whole genome sequencing atau WGS. Kita udah bisa belum? Sudah bisa. Berapa tes yang sudah dilakukan? Sehingga saya itu 140. Jadi dari Maret 2020 sejak teridentifikasi ada COVID-19 sampai bulan Desember. Apakah itu banyak apa enggak? Saya tanya. Singapura berapa? Oh, Singapura udah di atas 1.000. Inggris waktu itu udah 20.000. Jadi kita tahu bahwa kita tidak bisa mengidentifikasi varian baru karena memang di Desember 2020 kemampuan genome sequence-nya kita sangat rendah. Jadi kita kerja itu selama liburan tahun baru sehingga tanggal 8 Januari kita bisa menandatangani kerjasama dengan Pak Bambang Brojo, waktu itu Menteri Ristekdikti. Karena saya juga baru sadar bahwa yang punya alat dan kemampuan untuk bisa melakukan genome sequencing itu ada sekitar 12 lab dengan 17 alat. Tapi yang 4 itu sangar hanya bisa partial. Jadi yang bisa full genome sequencing mungkin hanya ada sekitar 13 sampai 14 alat di 12 lab. Sehingga kita mulai lakukan genome sequencing dan alhamdulillah sekarang dari total capacity mungkin kita bisa 1.800 per bulannya untuk melakukan genome sequencing. Dan GSI adalah salah satu di antaranya, merupakan perusahaan swasta juga yang mau bantu Kementerian Kesehatan untuk melakukan genome sequencing ini. Nah, buat kami di Kementerian Kesehatan, dalam perjalanannya, karena background saya bukan dokter, saya baru lihat bahwa genome sequencing ini merupakan salah satu platform di bioteknologi yang sangat penting untuk industri kesehatan ke depan. Beberapa kontak yang saya lakukan dalam 11 bulan jadi Menteri Kesehatan meyakinkan saya bahwa di masa depan namanya treatment, obat-obatan, itu akan berbasis bioteknologi lebih banyak. Contohnya seperti vaksin Moderna, vaksin Pfizer, itu kan berbasis protein, bukan berbasis kimia yang biasa selama ini kita miliki obat-obatannya. Monoclonal antibodies untuk cancer, monoclonal antibodies yang diproduksi Regeneron untuk mengobati COVID-19, itu juga dari sana. Stem cell therapy juga makin berkembang, gene therapy juga makin berkembang, dan banyak sekali genome sequencing yang malah bisa dipakai untuk mendeteksi dini, ya, untuk screening apakah yang bersangkutan memiliki potensi resiko penyakit tidak menular yang fatal, seperti breast cancer atau cervix cancer. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata kedepannya peran bioteknologi dan salah satu pilarnya adalah genome sequencing ini akan sangat penting untuk industri kesehatan ke depan, ya, untuk industri kesehatan ke depan. Nah, selain itu, hal kedua yang saya ingin sampaikan juga ke teman-teman adalah bahwa Indonesia adalah merupakan salah satu negara yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa memiliki biodiversitas dan keanekaragaman genomik yang luar biasa. Saya baru tahu dari seorang dokter yang ahli bisa ular, ya, karena ular di Indonesia ternyata banyak yang berbisa gigit kita.
Dibandingkan Australia mungkin sekitar 70-an, Asia 100-an, Indonesia ada 300-an yang berbisa. Saya tanya kenapa banyak? Oh, karena kalau recall pendidikan kita di SMA, Indonesia ada 2 garis yang tidak kelihatan, namanya garis Weber dan garis Wallace. Weber line itu, kalau nggak salah nih ya, saya takut ketukar gitu, maksudnya Weber itu yang di barat, to the west of Weber line itu Asian ini kan, animals, plantation, sama races. Tapi yang to the east dari Wallace line itu Australian flora, fauna, and suku ada di sana. Yang di tengah itu campur-campur. Induknya lah, Komodo, Anoa, so many unique plantation and animals, biomarine, itu ada di sana. Nah, itu sebenarnya memberikan keanekaragaman hewani, hayati, dan suku yang luar biasa di Indonesia. Yang kalau semuanya bisa kita genome sequence-kan, itu akan menjadi suatu biobank yang luar biasa berharga. Karena kedepannya kembali lagi, protein-based therapy atau treatment akan leading. Jadi akan banyak terapi-terapi di bidang kesehatan yang bisa di-structure, di-engineer berbasis itu tadi, berbasis diversity of genomic variety yang kita miliki. Sebagai negara yang sangat beruntung karena kita memiliki 2 garis flora fauna yang berbeda antara 2 benua. Jadi ini merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, ya nggak banyak negara memiliki keanekaragaman hayati, hewani, dan juga suku seperti kita. Nah sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi yang udah ada untuk membangun kompetensi di bidang bioteknologi ini. Bioteknologi bisa dipakai di banyak hal, tapi buat saya pribadi sebagai Menteri Kesehatan, kita sudah jelas melihat potensi yang sangat besar untuk industri kesehatan. Ini bisa dipakai di industri pangan, ini bisa dipakai di industri poultry atau hewan, dan segala macam. Tapi buat kami, industri kesehatan adalah salah satunya. Nah, sekarang kita sedang memikirkan program-program riset apa di bidang bioteknologi kita melakukan, infrastrukturnya seperti apa. Saya baru dapat grant, jadi bisa beli another 15 Illumina sama Oxford Nanopore machines, termasuk yang besar, yang Novasik, yang kita akan pasang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, dan kita akan kasih itu ke perguruan tinggi supaya mereka bisa membangun kompetensinya, melakukan research bioteknologi dengan berbasis whole genome sequencing. Dengan demikian, datanya nanti akan banyak. Selain kita akan bina juga, berikan beasiswa untuk penelitinya. Kita akan bangun juga mekanisme fundingnya. Ya. Kalau orang-orang Indonesia sudah berhasil membangun mekanisme fundingnya bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari CSR swasta. Tapi kan sekarang kita udah lihat contohnya di information technology, bahwa information technology startup itu bisa di-funding dari capital market dengan sangat baik. Kita bisa mereplicate ekosistem ini untuk bioteknologi startup. Tinggal fokusnya aja, tadinya banyak di West Coast, di Californian Belt, sekarang kita fokusnya ke East Coast, di Boston and Massachusetts Belt. Tapi kita bangun ekosistem yang sama sehingga fundingnya bisa dari capital market. Nah, tugas saya adalah memastikan regulatory platformnya, regulatory sandbox-nya untuk biotechnology research and activities itu kondusif. Tidak terlalu longgar sehingga cross the ethical lines, tapi juga tidak terlalu ketat sehingga mematikan inisiatif para peneliti-peneliti kita. Nah, balancing itu yang nanti akan kita susun dalam bentuk regulasinya. Mungkin dari saya demikian, sedikit saya sampaikan mengenai mimpi kami di sektor kesehatan terkait dengan bioteknologi, dan salah satu pilarnya di bidang bioteknologi ini adalah genome sequencing, dan saya harapkan nanti GSI bisa terus maju dan genome sequencing activities-nya juga semakin hebat, semakin didukung oleh bioinformatics yang sangat baik, biorepository juga yang sangat kaya, sehingga kita benar-benar bisa memanfaatkan
diversity and genomic variety dari negara kita yang sangat kaya ini untuk bisa sebesar-besarnya diberikan manfaatnya ke seluruh rakyat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.